Paham ya? Baik. Sementing dungone sing tenang. Ojo komek labine ngomong, atine kemana-mana. Fokus bener-bener dijaluk. Bener-bener ya dijaluk. Bu, jenengan yang Jawa umur kami. Oh, kayaknya Kak. Mana bapaknya, Bu? Bapak sudah meninggal, Pak. Meninggal 2021 kemarin. Oh, sakit apa? Ya pas Covid itu. Kena Covid. Ya Allah, Masya Allah. Sama mungkin. Saya berdua istri sama kami dulu. Ya, akal banget sama Allah. Dan terus setelah itu duduk lagi, selesai doa dan diminumkan, ya, sisa minuman dari air zam-zam itu dikit, itu tumpahkan di kepala kita, sebagaimana perbuatan Nabi alaihissalam. Jadi bareng ngombe Pak yo, sisa no saiti, terus tumpahkan di kepala kita, itu sunai Nabi. Nah setelah itu baru kita berangkat sa'i. Tolong Mas, mana Taufik? Mas Taufik. Berdoa itu kan nggak perlu pakai bahasa Arab ya. Iya Bu. Pakai bahasa Indonesia ya. Dia sakit bahasa Indonesia. Yang penting kita lahirnya batin kita khusyuk. Itu lagi error. Lagi. Setelah itu ya dari minum zam-zam. Kalau ada gambarnya bagus ya. Kita langsung menuju ke sofa. Ke sofa sa'i. Jadi ini rangkaian tawaf dan sa'i. Berangkatlah kita ke arah sa'i. Nah, ketika kita ke arah sa'i, perlu dipahami. Sa'i itu kan bukit, Pak. Yeah. Bukit apa? Bukit sofa. Karena gitu sofa itu. Pas kita mau naik bukit sofa, itu membaca apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Sunnah ini Pak. Jadi pas kita mau apa ini, mau naik bukit sofa, mau naik, kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Inna sofa wal marwata min sya'airillahi abda'u bima bada Allahu bih. Oke, langsung ke bukit sofa. Selesai di bukit sofa, Bapak Ibu, ambil tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi. Kemudian kita menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau Ka'bahnya di sana, nih Ka'bahnya di sana tuh, ini bukit sofa, situ Ka'bahnya ya, sana Marwah. Kita naik ini, kita naik tuh ya. Inna sofa wal baju ikhram tetap sini Pak ya, tetap gini, tetap apa? Ditutupi dua-duanya nih. Nah, inna sofa wal marwata min syair abda'u bima. Lalu kita naik tempat yang paling tinggi.
Mas, nggak bisa dari Mas. Nah, setelah itu di sana ada Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah, Pak. Sambil ngapain, Pak? Sambil membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enten nanti Pak dibukuin, enten nanti tinggal di Pak jenengan tulis wae tandai. Doa gitu aja, nanti ada bukunya. Belum ada kasih buku tuh, Mas? Belum. Tapi kalau nggak hafal boleh buka. Boleh. Oh, iya. Boleh. Kalau kami bimbing biasa kami yang baca ditirukan jamaah. Biar nggak capek. Jadi nggak bisa begitu. Berarti insya Allah moga-moga begitu nanti, ke. Mudah-mudahan saya kejenengan Pak nanti. Cuma lagi nunggu bisanya ini. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begini. Pas mau jadi pun mari selesai, Pak. Doa. Yang paling jelas zikir, berzikir, doa. Itu caranya. Berzikir, doa. Setelah zikir, jenengan zikir tadi la ilaha illallah wahdahu. Sampai selesai doa. Doain jenengan saya angkat tangan, Pak. Ya Allah, jaluk dengan Allah itu. Menghadap Ka'bah ini jaluk dengan Allah. Selesai doa, mulai zikir lagi. Sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah shadaqa wa'ada, dan seterusnya. Selesai itu doa lagi. Selesai doa, sepanjang jenengan doa aja. Sakit roncap ya. Kalau kuat ya. Setelah itu lagi zikir lagi. La ilaha illallah. Selesai zikir, doa lagi. Jadi zikirnya berapa kali? Zikirnya berapa kali? 3 kali. Maca Allahu Akbar berapa kali? 3 kali. Zikirnya berapa kali? Berzikir. Setelah zikir, doa. Setelah zikir, doa. Jadi bukan begini. Zikir ping telu sampai mari baru doain ping telu. Ini salah. Yang benar zikir dulu baru doa. Selesai doa zikir lagi baru doa. Selesai doa zikir lagi. Doa lagi. Ini tuh yang sunnah, Bu. Banyak kaum muslimin enggak begitu, Bu. Harus urut ya. Kayak dibimbing. Enak kalau Wah, ini kan revolusi sunnah. Jadi kami sebagai di sini ketua Dewan Penasihat Syariatnya. Jadi benar-benar saya harus perhatikan kesunahnya Nabi. Jelas ya, insyaallah. Nah, dan itu harus sabar. Dan mudah-mudahan pembimbing harus sabar. Kalau kami biasa mungkin tanyakan ibu itu, saya nunggoni ibu itu doa suwene pol. Ya apa? Satu. Jadi kalau doa satu. Karena memang mereka datang dari Indonesia tujuannya kan pengen dekat kepada Allah, pengen mendekat kepada Allah, pengen jaluk sepuluh. Dan saat-saat itu saat-saat yang memang pas, mustajab. Jadi kita biarin sampai lama. Jadi nggak boleh cepat. Ayo mungkin sampai selesai. Nah, selesai dari sofa, turun ke arah Marwah. Di tengah-tengah antara sofa dengan Marwah ada apa? Lampu hijau. Lampu hijau itu untuk laki-laki lari kecil. Untuk perempuan jalan kaki. Ulama sepakat untuk perempuan hanya jalan biasa. Kalau untuk laki-laki jalan cepat.
Saya biasa nggak pernah jalan cepat Bu, rambut ibu-ibu. Jamaah tak suruh lari, saya nungguin ibu-ibu jalan kaki. Nanti kalau hilang mumet nanti urusannya Bu. Dari sofa turun ke arah marwah, ya kan? Ketika di antara marwah itu ada lampu hijau, itu disarankan apa? Nah, apakah ada doa khusus? Gak ada doa khusus. Hatta lari-lari melihat Ka'bah juga gak ada doa khusus. Melihat Ka'bah juga gak ada doa khusus. Nabi tidak mengajarkan kepada kami doa khusus terkait melihat Ka'bah. Walaupun ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar, tapi itu perbuatan Ibnu Umar. Saya nggak melakukannya. Nah, ketika lari-lari kecil di antara Safa dan Marwah itu juga dan tidak ada dari Nabi ngajarin itu. Maka agama ini kan gampang. Jadi kalau nggak hafal nggak usah dihafal. Nah, dari Safa ke Marwah itu juga nggak ada zikir khusus Ibu, Bapak Ibu. Nggak ada zikir. Jangan mau istighfar, mau doa apa aja, terserah jenengan. Jadi nggak dibatasi doa dikit. Sedangkan tadi di Safa banyak doa, tinggal istighfarnya Pak ya. Ya Allah, dosa bahagia jadi ngelilin dosa ibu-ibu melawan suami gitu kan. Giling-giling Bu, aku dulu lawan suami, ya Allah, dosaku gitu kan. Bapak juga nggak memberikan hanya istrinya itu ya, istighfar juga gitu kan. Atau taat sama orang tua kita, doa dosa dulu apa, insya Allah hati kita akan luluh Pak. Karena ini dosa, masalah kan ini dosa. Wong semua orang ini dosa itu orang bakal luluh hati nih. Nah dengan luluh hati ini itu insya Allah yang istri awalnya ngeyelan jadi taat ke suami ini kan luluh dong. Suami ini yang suka namperin bojone, mari udah jadi sadar kan enak, mari udah jadi keluarga mawaddah warahmah kan gitu. Nah, setelah itu sampailah kita ke Marwah. Kita nyampe ke Marwah, kita lakukan persis yang kita lakukan di Safa. Berarti apa? Menghadap ke arah Ka'bah. Terus membaca apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari menubi mukir la ilaha illallah itu. Mari menubi doa. Mari menubi zikir mana? Mari menubi doa. Terus zikir mana? Mari menubi doa. Udah selesai. Jelas ya? Nah, dari Safa ke Marwah itu dihitung 1. Terus itu lagi Marwah ke Safa, turun, nanti ketemu lampu hijau lagi, lari kecil lagi. Terus naik ke Bukit Safa. Ketika naik bukit ke Safa kali yang ketiga, ya kan? Kali yang ketiga kan? Safa, Marwah 1 ya. Marwah ke balik kali kedua. Kali kedua kita tidak membaca Innas Safa, nggak perlu. Jadi Innas Safa wal Marwata itu dibaca ketika awal aja. Hitungan ke 1. Hitungan ke 1. Itu ke 1. Belum ya Ustaz? Nah ini Bu, bahasain Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Ini ketika di lampu apa ini? Hijau. Ini bukan dari Nabi, dari sahabat. Makanya kami nggak membaca. Kalau saya baca nggak apa-apa. Tapi kalau saya, karena Nabi nggak membacanya, kita ikut Nabi. Terus naik lagi, Mas. Terus anunya aja Mas, gambar Safa Marwahnya aja. Enggak ada. Harusnya ada. Ya wis enggak apa-apa. Itu dulu. Sudah Mas ya? Sudah? Jadi ketika dari Safa
ke Marwah dihitung 1 nggih. Dari Marwah ke Sofa lagi dihitung yang ke. Tapi ingat loh ya, ketika naik bukit Sofa yang kedua tidak membaca apa-apa. Inna surah nggak baca itu ya. Cuma kalau kita udah nyampe ke bukit atas Sofa, tetap menghadap ke arah Ka'bah dan kita lakukan seperti semula. Terus sampai 7 kali. Jadi nanti 7 kali mana? Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah 5 nggih. Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah lagi ke 7. Selesai di Marwah. Selesai di Marwah. Ingat, ketika selesai di Marwah, ingat ini. Ketika selesai di Marwah, tetap jenengan baca doa, baca zikir seperti yang kita lakukan di mana di Sofa. Bedakan. Ketika putaran ke-7 tawaf, kita nggak perlu apa? Berisyarat kan? Angka ke-7, putaran ke-7 ya. Tapi ketika giliran sa'i pada putaran yang ke-7 dan 7 kita itu di Marwah, tetap kita baca semisal yang kita lakukan di Sofa atau di Marwah. Bukan ada semua Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu loh zikir, doa itu loh. Tetap itu. Oke. Ini banyak juga teman-teman tidak memperhatikan di sini. Banyak yang diingat. Oke. Banyak juga suruh baca zikir loh Bu. Zikir sampai sak buku loh itu. Kok nyapal ya mumet ini jamaah. Pas ikut saya Ustaz kok enak gitu ya, enak lah itu Ustaz, gampang. Gak disuruh ngapal banyak-banyak. Yang penting aja. Intinya ya. Ya jelas ya. Nah selesai itu maka kita tahallul. Memanggil tahallul. Tahallul itu Bapak Ibu untuk laki-laki tidak perlu digundul karena dia akan digundul tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kalau jangkanya lama. Jangkanya pendek. Kalau jangkanya lama, gundul aja. Karena afdolnya tahallul itu gundul. Kenapa afdolnya gundul? Karena Rasulullah SAW mendoakan orang yang gundul itu 3 kali. Rahimallahu muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul ping telu. Tapi bagi yang memendekkan itu me didono sekali tok. Ya nanti telu siji. Telu siji Pak. Ya enak telu, tapi para bapak enggan untuk 3 masuk gundul sawangane saya gitu ya. Itu loh bojo enggak ganteng mana yang ya. Gak urusan itu Pak ya, yang penting oleh pahala kelah dikasihkan. Untuk ibu-ibu caranya apa? Untuk ibu-ibu caranya apa? Dipotong 1 ruas. 1 ruas caranya gimana Bu? Dipotong semuanya Bu. Dipegangin, seret, potong 1 ruas. Untuk ibu-ibu. Saya ingatkan lagi. Ada kekhawatiran orang yang tahallul hanya dipotong 1 helai rambut, 2 helai rambut, khawatir gak sah. Karena apa? Karena yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang namanya menggundul itu gundul kabeh. Yang namanya mukosir, memendekkan, itu memendekkan semuanya. Nah kalau memendekkan kok dicukur rambut lebih 2 helai rambut. Lah itu juga itu apa? Duduk memendekkan, menjukuk sehelai menurut wae. Yang namanya muqassir, qassara yuqassiru muqassir di dalam bahasa itu memendekkan secara semuanya. Paham ya? Semuanya ya. Nggih, memendekkan semuanya. Lain gini, kita pegang maaf ya.
Suruh untuk bapak semuanya. Untuk ibu seluas itu semuanya bu. Jadi rambut ibu panjang, kumpulkan jadi satu bu. Oh, ujungnya yang Di ujungnya, bukan sampai ini bu, seret kan ya. Kumpulkan ke bawah. Nggih, ke bawah. Nah, dan yang potong harus orang lain. Yang gunting. bisa sendiri bu. Bisa sendiri. Gimana caranya? Ya kita giniin. Oh gitu. Oh, bawa ke depan. Orang lain bu. Orang lain. Orang lain. Kita belum foto lagi. Orang lain. Orang lain. Masih ada panjang kalau dari ke depan. Siapapun walaupun istri kita yang kita minta tolong bisa tolong. Iya. Tapi ingat harus yang makrumnya pak ya. Iya. Nanti perempuan orang lain jenengan yang megangin no. Nggak boleh. Bahaya nanti. Kesetrum. Kesetrum nanti pak ya. Kesetrum nanti. Jelas ya? Nah, inilah namanya tamattu jenengan. Bisa bersenang-senang, berumroh, antara umroh dengan haji di tengah-tengah kan iki boleh bersenang-senang. Maka dikatakan tamattu iku wong sing iso bersenang-senang. Soalnya pelanggaran ketika ihram sudah halal, sudah selesai. Beda kalau kiron tak gak oleh pak. Berumroh tetap pakai baju ihram. Itu kalau haji kiron jenengan kan tamattu enak wis. Jelas nggih? Nah, jenengan selesai umroh, jenengan terserah mau ngapain aja terserah. Sampai nunggu, berarti kan kita mulai haji ini pak agak susah. Sampai kita nunggu yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Sampai nunggu yaumut tarwiyah, hari tarwiyah 8 Dzulhijjah. Giling-giling. Jadi start orang mau haji tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Ingat ini, 8 Dzulhijjah. Nah, start kita di 8 Dzulhijjah itu nggak perlu kita ke mikot, nggak perlu Bapak Ibu. Jenengan cukup di tempat-tempat jenengan menginap. Teng hotel, mulainya teng hotel. Sagurunge baju ikhram, sebelum kita pakai baju ikhram, kita mandi dulu, bersih-bersih seperti yang kita lakukan pas mau umroh. Mandi, sunah-sunah fitrah, dibersihin semuanya. Setelah itu kita pakai baju ihram. Ketika kita sudah pakai baju ihram, ingat jenengan lalu berniat labbaika Allahumma hajjan. Jangan umroh terus mari. Sekarang berangkat haji. Labbaika Allahumma hajjan. Yes, sudah hajjan. Haji. Dan ingat, sunahnya kita sudah niat haji ini. Sunahnya kita niat haji ini qabla zawal, sebelum zuhur. Sunahnya kita persiapan atau kita berniat haji ini disunahkan sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita sudah menyelesaikan niat haji semuanya. Dan ini nanti sesuai dengan apa itu Pak? Sesuai dengan apa? Aba-abanya travel mau berangkat ke Mina. Ini rencana tanggal 8 kita masih di hotel di Mekah, mau berangkat ke Mina. Nah, tanggal 8 itu posisi kita masih di hotel kita. Persiapan mau haji. Makanya tadi sebelum baju ihram mandi dulu, terus baju ihram, terus niat haji. Ingat, niat haji itu selesaikan sebelum
walaupun berangkatnya ke Mina setelah zuhur itu sunahnya. Tapi boleh nggak ada kata lupa ketiduran? Mari ngono niat haji itu mau ba'da zaman setelah zuhur boleh, tapi menyelisihi sunnah. Sunnahnya Nabi lakukan sebelum zuhur. Nah, berangkatlah kita dari mana? Dari hotel-hotel kita berangkat ke Mina. Maka dikatakan tarwiyah di Mina. Tanggal 8 menuju ke Mina. Rata-rata orang Indonesia nggak ke Mina tanggal 8, Bu. Dia masih di Mekah. Sampai nunggu tanggal 9. Tanggal 9 langsung berangkat ke Arafah. Itu rata-rata wong Indonesia. Berarti nggak peminat. Boten. Karena sunnah itu kali. Nggih. Tapi nanti saya sebutkan. Bermalam di Mina itu ada 3 rukun. Ada yang bilang rukun, ada bilang wajib, ada bilang sunnah. Coba kalau ada kata itu sampai rukun piye coba ya kan ya? Ada berapa rukun? Ini 3 pendapat. Saya punya bukunya, Bu. Saya nulis buku tentang ini. Saya nulis buku tentang ini. Tapi dari 3 pendapat ini, pendapat yang paling kuat itu sunnah. Tapi kan harus ada kekhawatiran, Pak. Jangan-jangan dulu rukun, jangan-jangan Pak wajib. Walaupun pendapat yang paling kuat itu adalah sunnah. Baik ya, perhatikan ya. Berangkatlah kita dari ini tanggal 8 Bu ya, dari Mekah, dari hotel-hotel kita ke Mina. Ke Mina itu ngapain? Bermalam di Mina. Tetap moco talbiyah. Moco talbiyah, labbaik masih dibaca terus labbaik, Allahumma labbaik. Masya Allahu Akbar, zikir gitu. Ketika kita di Mina, berarti kan Ibu di Mina, sholatnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh niku dikosor, tapi nggak dijamak. Dikosor, boten di jamak, berarti napa jenenge duhur berapa rakaat? 2 rakaat. Kok cukup papat? Papat terus. Luru 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Maghrib enggak setengah Bu, sisi setengah lebih. Boten angsal ya. Tetap di 3. Isya 2. Subuh 1. 1 loro. 2 ya. Jelas ya? Jadi nggak boleh dijamak. Sholat pada waktunya, tapi di kosor. Niku sunai ngoten Bu. Niku sunai. Jadi waktu maghrib ya maghrib. Maghrib. 3. Nggih. Nanti nunggu Isya 2. Kan kalau jamak kan kowe nek dijamak wae wis. Zuhur karo asar. Wis singkat ae wis. Mari ngono maghrib karo isya dijamak kan enak. Tapi ya angsal, tapi boten nyunnah. Nabi boten menjamak. Tapi Nabi mengkosor. Jelas deh. Di Mina ngapain? Gak ada acara di Mina di tanggal 8. Jenengan perbanyak maca talbiyah, maca Quran, itu mawon. Gak ada acara nopo-nopo. Juga gak dianjurkan jenengan salat malam suntuk teng Mina, boten nanti dalile. Nabi aja istirahat aja, Pak. Istirahat. Persiapan nang Arafah. Masya Allah. Jadi nanti jenengan kalau ngamalkan sunnah dikenal ashabu tarwiyah. Ibu tarwiyah ibu ngono biasanya ngomong ibu. Tarwiyah ibu saya nang Mina ngono kan tarwiyah ibu. Ya Rabbi, wong saya ngene lho Pak. Jadi semangat-semangat dari duit nek ono malah delek wae naik ya piye gitu kan. Semangat cari sunnahnya Nabi. Coba kalau itu hukumnya rukun, itu nanti orang-orang itu. Ya, jelas ya? Baik, bermalam. Terus di pagi hari
ketika matahari terbenam. Berarti tanggal berapa? 9. Tanggal 8 udah selesai loh ya. Tanggal 8 dengan nanti Pak ya, kalau bisa tanggal 7 tanggal 8 tuh ngapain, apa aja nanti diurut gitu. Terus tanggal 9 pagi masih di Mina. Setelah terbenam, setelah terbit matahari, berangkatlah kita dari Mina ke Arafah. Dari Mina ke Arafah. Dulu Nabi itu singgah di Namiro dulu. Tapi sekarang kayaknya nggak memungkinkan, makanya nggak saya bahas, Bu. Langsung saja karena mepet juga waktunya. Jadi dari mana? Dari Mina langsung ke Arafah. Arafah nanti jenengan di kemah-kemah. Besono kemah di. Nah, di kemah-kemah itu jenengan persiapan mandi atau apa boleh mandi boleh. Sampailah zuhur, zawalus syams, matahari tergelincir zuhur. Nah, ketika matahari zuhur ngapain? 1, khutbah. Ada dari jenengan menceramai jenengan, ceramah khutbah dulu. Dan khutbahnya itu disunahkan pendek. Hadis Nabi SAW itu apa? Qasil khutbah, ringkas khutbah. Ini kadang-kadang penceramah khutbah jambu, sehingga doai lupa semuanya ya. Terus ya, khutbah dipendekkan. Sholatnya, ya khutbah pendekannya. Selesai sholat, selesai khutbah, sholat. Sholatnya zuhur dan asar di Arafah. Qashar jamak. Di qashar jamak. Loro. Sudah ya? 2 salam. Apa? 2 salam. Yongki. Kursi rong rakaat. Mari ngono. Asar. 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Paham nggih? 1 kali adzan, 2 iqamah. Adzane untuk zuhur dan untuk asar. Iqamah asar dan zuhur. Ojo adzan 2 kali menjadi sunnah. Adzan untuk zuhur, para adzan Allahu Akbar, mari ngono salat, mari ngono iqamah, salat asar. Adzan mana enggak? Adzan ping 1, iqamah ping 2. Ya. Jadi di kemah-kemah itu ada yang adzan ya? Oh, banyak, Bu. Enggak, maksudnya Pernah kok? bukan grup kita, bukan. Oh, nggih. Perkemahan itu ada dewi-dewi. Oh. Ada dewi-dewi. Mari ngono apa? Ya sesuai di Indonesia. Wis dengan bayangkan Indonesia ono musola, kampung itu papat, yo ngamal dewi-dewi. Ya ana koma ana adane dhewe, komate dhewe, khutbah dhewe. Mari ngono bar salat iku berarti di musalan sendiri. iya, bahasanya ngono lah. Maksudnya ngono. Tapi kita ngamalkan bukan tradisi Indonesia loh ya. Kita harus ngamalkan sunnahnya Nabi. Jadi khutbah, setelah khutbah salat. Wis kulo tau wae. Bar salat sudah nggak ada cara lagi, Bu. Masing-masing orang wukuf di Arafah di sini. Wukuf di Arafah. Nah, perhatikan ya, ada poin penting yang harus dipahami. Ketika wukuf di Arafah itu, tolong perhatikan aturan mainnya, Bu, aturan main.
adalah perbanyak zikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Anda berdoa. Sebelum berdoa awali ini dulu. Awali zikir ini dulu. Kata Rasulullah SAW ketika dia mengawali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli, lalu doa, katanya Nabi, salhu tu'ta, jaluk Allah kasih. Ini mustajab. Dan malaikat pun turun ke Arafah saat itu. Malaikat turun itu, Pak. Ya tabah berbangga-banggaan malaikat itu. Lihat kaum muslimin di situ, nah, sambil bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini waktu-waktu yang benar-benar waktu yang paling bermanfaat dalam hidup jenengan. Jangan dilewatkan. Sudah lewat itu rugi jenengan. Jadi waktu yang benar-benar harus dimanfaatkan adalah setelah duhur, pas duhur sampai maghrib. Ini waktu yang benar-benar paling termahal sejak jenengan hidup. Karena merononi larang. Dan Anda nggak bisa melakukannya kecuali harus di sana. Dan itu pun harus waktunya haji. Makanya banyak kaum muslimin saat itu akeh guyonane Pak, turu-turu ae. Masuk haji kok turu wis piye? Turu ngobrol sak koncone, lah itu piye gitu kan. Ini betul-betul waktu berharga. Catat baik-baik, waktu berharga. Sebelum doa jangan lupa, sebelum doa ingat baca diawali dengan zikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sampai akhir. Nah, melakukan perbuatan ini Bapak Ibu, boleh Anda posisi duduk, berdiri, berbaring, monggo. Kalau katok ya, kalau capek berbaring dulu sambil zikir. Jangan doa Bu, maksudnya kalau doa wis piye kan ya. Enggak pas. Jadi zikir aja. Capek, mari ngono, enak maneh, duduk maneh menghadap kiblat, doa. Oke? Dan ingat, ketika berdoa disunahkan menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Karena perbuatan Nabi dan Ma'li Jabir menghadap ke arah Ka'bah. Baik, sebentar tidak ada masalah, insya Allah. Nggak ada sekali di Arafah. Sebentar Arafah. Aman insya Allah. Ibu ditanyakan. Waktunya sampai maghrib. Hah? Waktunya sampai maghrib. Oke, sampai maghrib. Maghrib ya. Iya. Maksudnya maghrib itu adalah waktu yang memang kalau ditanya begini, wukuf itu batas minimalnya kapan? Batas minimalnya adalah maghrib. Sebelum maghrib ada dua pendapat. Ada bilang nggak sah, ada bilang nggak sah, ada bilang sah. Kita ambil yang paling aman aja. Batas minimal tawaf wukuf di Arafah adalah maghrib. Melebihi maghrib boleh nggak? Boleh. Melebihi maghrib boleh. Yes. Tapi sunahnya, kita ambil sunahnya dulu. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu berangkat dari Arafah ke Musdalifah, gitu. Arafah ke Musdalifah itu setelah maghrib. Dan insya Allah jamaah setelah maghrib berangkat. Jelas Allah berangkat. Nah setelah maghrib, dari wukuf di Arafah setelah maghrib, ingat ya, kita menuju Musdalifah. Ketika di Musdalifah, ingat sholatnya, sholat apa ini? Sholat maghrib sama isya di qashar dan di jamak itu di Musdalifah, bukan di Arafah. Di Musdalifah, bukan di
Arafah. Kaum muslimin, para jamaah haji rata-rata di mana? Di Arafah. Karena memang lebih enak Pak, lebih enak. Karena di Arafah ada kemahnya. Di Muzdalifah nggak ada kemah. Makanya kalau jenengan pengen ngamalkan sunnahnya Nabi, maka persiapkan wudhu dulu, wudhunya itu dari Arafah. Karena di Muzdalifah nanti kesusahan dalam wudhu. Kalau kesusahan ambil wudhu, kayaknya boleh nggak di situ? Masih belum Bu, karena masih bisa terkondisikan. Lalu nalat kunoai. Kata Rasul, amamaka as-salatu amamaka. Salat itu di depanmu di Muzdalifah. Orang lain dengan Arafah, orang lain dengan Arafah kata Nabi. As-salatu amamak. Salat itu di depan kamu, di Muzdalifah. Ada sahabat yang pengen langsung di jalan, di jalan. Enggak orang sama Nabi, enggak aja nak ini. Nang Muzdalifah. Sampai Nabi enggak membolehkan itu. Enggak boleh sama Nabi. Kecuali kalau sampai PAKT entek waktu nih. Contoh karena macet kan. PAKT subuh ke apa? Ke iso lewat gitu ya. Nah baru sholat di tempat itu nggak apa-apa. Kalau sholat masih bisa terjangkau, nggak perlu sholat di Arafah, tapi di Muzdalifah. Terkondisikan. Ya. Di Muzdalifah itu tidak disunahkan mabit ya? Nanti setelah dikubur selesai. Oh. Kan baru urut, saya kan nanti urut. Sholat dulu, kita urut dulu. Jelas. Selama tadi cerita sholat isya, sholat maghrib, di sana nggak usah ngerjakan kopiah tadi ya? Oh, nggak ada. Semua ke posisi kita di Mina, di mana nggak ada qobliyah ba'diyah Bu. Khusus untuk haji aja ya? Posisi jenengan posisi musafir. Musafir itu Nabi nggak pernah melakukan qobliyah dan ba'diyah kecuali witir sama sebelum subuh. Suruh apa? Sunah subuh. Qobliyah subuh. Ini nggak pernah ditinggalkan. Baik ketika safar atau ketika mukim. Punan ya, adzan ya. Kalau di Arafah wudhunya sampai Muzdalifah sholatnya terus untuk di jalan gitu gimana? Ya harus wudhu di Muzdalifah. Susunin air. Insya Allah masih bisa, masih bisa. Ya memang udah disiapin Pak, cuma karena berjebel itu luar biasa. Karena jadi satu, jadi kan akan perhatikan ya Allah kayak menit di pada maksa. Saya kemarin nangis karena semua hamparan banyak orang berjubel. Ya Allah kayak apa kayak di pada maksa. Gimana pada masa kayak gini? Deh, baik kita sholat dulu Pak. Nanti kita kalau sudah selesai sholat terkait dengan kita baru nyampe di Padang Mawar di Muzdalifah gitu. Kita akan urutkan nanti insya Allah sampai bersemangat kita ini kewajiban kita menunaikan apa itu haji ya. Baik, subhanakallahumma hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, salat dulu. Berita mana? Panitianya nih. Itu gunung yang ada di Muzdalifah namanya Mas'al Haram. Kita nanti wukuf di situ. Kalaupun bisa, kalau nggak bisa pokoknya kita nggak di atas gunung, pokoknya di Mas'al Haram kita berdiri aja, duduk aja, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selesai sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh kita wukuf. Berarti wukuf dulu ya. Wukuf di Arafah dan wukuf di mana di Muzdalifah. Kalau wukuf di Arafah setelah zuhur sampai maghrib. Tapi kalau wukuf di Muzdalifah apa? Setelah subuh langsung wukuf sebelum matahari terbenam
Sebelum matahari terbit langsung berangkat ke Mina. Berarti jaraknya sebentar Bu ya, paling setengah jam Iya. wukuf di situ. Jalan. Jenengan naik bis G jenengan. Profil ya naik bis. Awan dari kan biasa dari melaku aja. Jenengan enak naik bis terus ya. Jadi belum nyuna ngono ya, Pak. Tapi kalau naik bis gak nyuna ya Allah, iman-iman banget gitu loh. Iman banget. Baik jalan gitu. Jangan Bu, jangan gak ada. Kalau kan wis biasa jadi nek mlaku dhewean mboten napa-napa. Orang itu biasa. Nggih, mlaku nih tapi mriku kok ilang Bu. Sudah jelas ya? Nah, ingat sebelum matahari terbit kita disunahkan berangkat. Berangkatnya ke Mina itu sebelum matahari terbit. Diupayakan sebelum matahari terbit kita udah berangkat dari Musdalifah ke Mina. Tanggal berapa kita Pak? 10 lah. Kan 9 kan di Arafah. Di Arafah. Oh iya kan maju terus. Lah maju terus, iya masih Pikirannya mundur. mundur. Maju terus kita ini. Iya iya iya. Oke, jelas ya? Terus, fokus ke ini Pak, fokus ke ini. Fokus, atau ngantuk sudah ini? Tanggal 10 ya? Tanggal 10. Berarti pagi sebelum matahari terbit dari Musdalifah kemana? Mina. Ke Mina. Ke Mina itu ngapain nanti? Melempar jumroh. Ingat ya? Nah, sekarang karena kita tujuannya melempar jumroh, kita disuruh nyari batu kerikil. Nyari batu kerikil itu di mana? Nggak ada keterangan tempatnya di mana, terserah jenengan. Mana dapat pokok ngambil. Pokoknya dapat ngambil. Waktu mencarinya Setelah itu Pak, setelah tanggal berapa tadi? Setelah 10 tadi. ya, Sebelumnya. Tanggal 10 pagi hari ya, pagi hari sebelum matahari apa? Keluar. Terbit ya, sebelum matahari keluar itu ya. Kita nanti berjalan dari Musdalifah ke Mina. Nah, dari Musdalifah ke Mina itu boleh jenengan cari batu di Musdalifahnya, mboten napa-napa. Boleh jenengan nyari batu di Minanya nggih monggo. Boleh jenengan nyari batu ketika perjalanan nggih monggo. Tapi jenengan nggak ada waktu kalau naik bis, berarti sakurunge berangkat jenengan harus nyari kerikil. berarti pas bermalam di Musdalifah bisa nyari kerikil. Bisa. 7 aja Pak ya. Ojo kakek Pak, 7 wae. Itu kan susah. Kerikil bukan botol. Lalu dari sini bagaimana? Gak Pak, jangan dari sini. Oh nggak boleh. Enggak jangan. Oh no, kan di sana gak ada kerikil ayo. Kerikil ini ku sekecil jenengan hasut itu kok. Ketapel itu loh. Kelereng Pak. Jenengan tahu di ketapel bukan? Iya belintang nah bener loh. Kakaknya Pai Kabin. Hah? Pai Kabin. Pai Kabin kan gitu kakaknya sekakak. Oh iya, pokoknya ibu bermisalan kayak tai kambing ini loh lah. Lebih gede saya tapi lebih gede saya lah gitu. Lebih gede saya gitu ya. Tapi kok ada yang melempar pakai sendal juga? Wah, ini muter-muter genan nih bu. Salah nih bu, bahkan muter sah. Ini gua harus kerikil. Oh iya. Ada yang sendal. Kerikilnya 7, sandalnya 1. Lain. Oke, kita kerikil betul tuh. 7 kerikil, 7 kerikil ya. Jenengan simpan baik di kresek atau di tas, di monggo. Jumlahnya. Para bapak kan boten pasti go tas kan, diletakkan di tas, diletakkan di tas. Maksudnya di mana aja terserah lah Pak. Gono keterangan kan gitu. Nah, terus selanjutnya setelah jenengan dapat kerikil atau di mana dapat kerikil, berangkatlah jenengan. Tapi ingat loh ya, setiap perjalanan tetap nggak lepas dari moco
talbiyah, maca talbiyah. Nggih. Aja lali ku pokoke jenengan dimanapun talbiyah. Nah, terus berangkatlah kita di tanggal 10 itu ke Mina, nggih, ke Mina. Ingat, ke Mina itu di tanggal 10. Langkah pertama yang kita lakukan adalah satu, melempar jumroh akobah. Melempar apa? Jumroh akobah. Jumroh kan ada 3 Bu ya. Ada 1, 2, 3. Akobah itu pokoknya akobah yang mendekat ke Mekah. Jadi arah ke Mekah itu mana? Akobah itu yang mendekat. Jadi kalau taruhlah Mekah di sana, nggih, Mekah di sana, maka ula ada jumrotul ula yang pertama, jumroh wusta tengah-tengah, jumroh akobah itu jumroh yang paling terakhir. Nah, di tanggal 10 itu ngelempar jumroh yang terakhir, Pak. Namanya jumroh akobah. Itu yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Gimana kita tahu terakhir? Dia paling dekat ke arah Mekah. Kayak ke arah Ka'bah. Paling dekat ke arah Ka'bah. Jelas nggih? Bahasanya gini Pak ya. Nih caranya gini. Ditaruhlah ini jumroh itu kayak model gini Bu ya sekarang. Terus iki itu namanya enten cakai gitu nggih. Enten cakai lah. Gampangannya gini lah mendingan. Kerikil ini ambil 7 nggih. Maksudnya iki kerikil Bu. Ada kerikil ini ya. Nah, ingat pendapat yang paling kuat talbiyah niku berhenti ketika kita mengawali ngelempar kerikil. Selama jenengan gurung ngelempar kerikil dianjurkan maca talbiyah. Pas jenengan ngelempar kerikil niki jenengan lempar satu-satu, gak boleh 7 langsung. Kecepetan ya, biar cepet nggih, 7 langsung. Nggih, bluk. Boten sah nih, boten sah. Jadi lempar satu-satu dengan baca Allahu Akbar. Usahakan masuk di lubang. Kalau keluar dari lubang nggak sah. Nah, karena khawatir nanti pas ngelemparin nggak sah, keluar dari lubang, jangan usahakan jangan 7, kanggo serep. Nah, 10 serep. Tapi kalau 10 gak ngelbokno ya wah kebawa senang itu. Nah, Bapak Ibu ngelemparnya ya jangan dipahami jauh, insya Allah ada aja. Karena seorang yang selesai ngelempar pasti pergi. Jadi kita antrian nanti itu antrian. Jadi kalau jauh jangan di sini. Jangan ngelempar di depan ini banyak orang Bu. Kena orang nanti. Jadi otomatis paling enggak kita sudah dekat dan kita masukkan. Nah, dulu 1. Pas kita masukkan ini bilang apa? Allahu Akbar. 1 lagi. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Setiap kali melempar maca Allahu Akbar. Namanya melempar jumroh akobah di tanggal berapa? 10. Kebayang nggih? Kok ngantuk Pak jenengan Pak? Iki lho Bu bawa ngantuk. Oh. Niki ditunggu-tunggu jauh-jauh. Oh. Senang sekali dia. Saya kasih tahu. Nggih. Oh, dia itu. Semangat. Melempar begini kan sebutan Allahu Akbar. Tapi pernah aku melihat ada yang melempar tuh kayak nafsu banget, kayak melempar setan. Nah, ini tak jelasin ini Bu. Iya. Memang nempel. Jadi gini. Karena Ibu yang nanya jadi saya harus jelasin. Asbab urutnya, asbab nuzulnya. Kenapa kok ada melempar jumroh? Niku Ibnu Abbas menceritakan Ibrahim alaihi salatu wassalam itu, Nabi Ibrahim nggih, tatkala mau menjalankan suatu ibadah. Di bahasa Arab niku ibadah.
Cuma keterangan ibadah itu banyak orang-orang menceritakan orang sing pengen nyembeli Ismail. Itu opsi, itu sebuah penafsiran, tapi lafaz yang ada itu adalah menjalankan ibadah. Ketika mau jalankan ibadah, setan bisikin, ojo dilakukan. Bisikan setan dilempar sama Nabi Ibrahim. Mari kalau dibisiki mana? Dilempar sama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim saat itu adalah melempar setan yang dia ngasih bisikan. Nah, pahamnya orang-orang itu pas kita ngelempar jumur akobah, podo karo ngelempar setan. Itu keliru banget. Harus slow ya. Enggak gitu. Itu asumsi yang keliru. Pemahaman yang keliru. Kita sekarang itu ngelempar jumroh, duduk ngelempar setan. Uang bisa. Bukan. Tapi kita ngikuti aturan dan ajarannya Ibrahim. Itu aja. Untuk kita itu adalah hanya menjalankan ibadah. Nah, apa yang Nabi Ibrahim lakukan itu ditetapkan oleh Nabi Muhammad menjadi syiarnya wong haji. Jadi bukan ngelempar setan lagi sudah. Setannya orang wisan Bu. Kok ketinggalan Pak? Nggih. Nah, orang Indonesia iki ono wae. Dianggap niku ngelempar setan. Jadi sapoke ngoten. Kalau andai kata ngelempar setan, enggak usah ciri-ciri diguyur sama setan. Merasa gede kayak ngono wae. Dan itu gagal paham Bu, gagal paham. Jadi kalau boten maca kitab niku masya Allah. Kita kan udah tahu ilmunya sekarang. Lagi jadi makanya kalau belajar ini sampai ke luar negeri Pak, ilmu ini guru sama guru-guru kami dan maca kitab sampai kami nulis kitab terkait dengan ini tuh yo mau diwaca kitab orang kok angger katanya wae repot nanti. Harus ada ininya ya. Enggak. Tuntunannya. Enggak. Jadi kalau kayak jenengan lah pernah jadi kuliah lah, pernah kuliah lah. Kalau kuliah kan sesuatu yang harus ada ilmunya, mau bicara apa kan harus ada referensinya, ada apa kan semuanya kayak itu. Nggak boleh katanya ya. Nggak boleh kok opo jari ya, repot. Oke. Terus setelah itu perhatikan Bapak Ibu, selesai melempar jumroh, ini poin pertama, melempar jumroh alhamdulillah selesai. Terus kemudian kita menyembelih. Nyembelih kan harus diserano kan, nyembelih harus diserano. Terus kita setelah itu nyukur rambut, mencukur rambut dicukur ya. Nah kalau sudah mencukur rambut berarti sudah tahallul asghar, tahallul ringan, cukur rambutnya. Nah kalau sudah cukur rambut berarti sudah bertahallul, tapi tahallul kecil. Apa arti tahallul kecil itu? Semua larangan-larangan ihram boleh dilakukan kecuali kumpul karo bojone. Sik guru boleh. Kenapa? Lho kan wis tahallul. Iya, tapi tahallul kecil. Sik guru tahallul besar. Paham nggih? Nah, selesai nyukur rambut, disunahkan sekalian tawaf ifadah. Tawaf apa? Ifadah yang kami sampaikan tadi di tanggal berapa? 10. Dan tawaf ifadah ini Bapak Ibu termasuk rukun haji. Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah boleh nggak pakai baju ihram? Harus, kan wajib. Enggak mesti harus pakai baju ihram. Karena dia sudah tahallul tadi kan? Tanggal 10 loh ya. Kan sudah potong rambut. Begitu? Ingat ya, tanggal 10 loh iki.
Ingat tanggal 10. Tanggal 10 ngapain aja tadi? Satu melempar jumroh. Barang melempar jumroh apa? Menyembeli. Menyembeli kan harus diserahkan yang Terus apa lagi? Mencukur rambut. Orang setelah mencukur rambut berarti apa? Setelah mencukur rambut kan tahallul kan? Weh, berarti boleh pakai baju biasa, boleh boleh Pak, boleh. Setelah itu pengen nyunah langsung ke tawaf ifadah, langsung tawaf ifadah. Jadi dari Mina langsung berangkat ke Mekah lagi. Kan melempar jumrah Akobah di mana? Di Mina. Menyembelih di mana? Di Mina. Cukur di mana? Di Mina. Boleh di Mekah. Waktu kan biasanya di Mina semuanya kan itu. Nah, setelah mencukur rambut sudah jenengan pakai baju biasa atau novo, langsung jenengan kemana? Ke Mekah. Tawaf ifadah. Wes. Setelah tawaf ifadah, ada nggak sa'i? Ada nggak sa'i? Ada. Ingat tadi haji kita apa? Haji tamattu. Ingat itu kan? Ya. Haji tamattu 2 kali sa'i. Sa'i ketika umrah, sa'i ketika haji. Nah, ya kan ingat kemarin? Baru aja loh ya. Ini baru, belum bisa loh ini. Udah lupa ini. Ya, berarti setelah tawaf lalu sa'i. Setelah tawaf lalu sa'i. Udah paham insyaallah? Perhatikan lagi. Andai kata Allah takdirkan jenengan tawaf ifadahnya itu pakai baju ihram. Pakai baju ihram. Maka nggak perlu ada itu apa namanya, dibuka ini baunya, nggak perlu dibuka baunya, tutup terus saja. Karena apa? Karena dibuka bau yang dibuka bau ya, dibuka baunya itu hanya ketika umroh aja, tawaf umroh aja. Kalau tawaf haji nggak perlu. Oleh karenanya kan boleh pakai baju biasa. Jelas ya? Masih tahal ke kecil. Wah, itu PR-nya bapak-bapak. Ya, PR-nya bapak itu ya. PR-nya bapak. Jadi begitu. Atau ini biar aman aja, sudah pakai baju ihram ya. Wes. Kalau pakai baju ihram berarti apa tadi? Berarti ingat, tetap biasa aja loh ya. Biasa aja. Gak usah dibuka sampai selesai. Ketika selesai tawaf ifadah berarti sudah tahallul yang besar. Berarti boleh kumpul kalau mau kumpul. Yes, aman Pak. Tanggal 10 kita sudah menyelesaikan semuanya di sini. Melempar jumroh, menyembeli, mencukur, tawaf ifadah. Nah, selesai itu dari Mekah jenengan berangkatlah kita ke Mina lagi. Tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 itu sudah biasa nggak pakai baju ihram. Biasa nggak pakai baju ihram. Kita hanya ya 11, 12, 13 kita sudah di Mina kembali. Di Mina kembali ke Mina.
Di Mina itu hanya tinggal satu tugas, stop. Tanggal 11, 12, 13 itu hanya punya satu kerjaan tok, yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh, 3 jumroh itu kita lempar itu. Jumrotul ula 7, jumrotul wusta 7, jumrotul aqobah 7. Berarti 21. Jadi 3 kali. Dalam 1 kali melempar. Dalam satu tempat. Dalam tempat ya. Kan ada 3 tempat tuh, jumrotul ula, jumroh pertama, jumroh tengah-tengah, jumroh terakhir. 77. 77. Oke, berarti 21 kerikil. Itu dimulai ketika matahari tergelincir ketika zuhur. Sunahnya ngelempar itu adalah ketika matahari tergelincir. Kalau nggak iso nggak apa-apa, sampai malam nggak apa-apa. Oh, ada waktu jangan. Iya, pokoknya malam berangkat malam nggak apa-apa. Tapi bagusnya pas matahari tergelincir kita sudah ngelempar, itu sunahnya Nabi. Berarti berangkatnya sebelum zuhur. Jalan kaki nih Bu, jalan kaki lewat terowongan. Indonesia biasanya tempatnya di Uwaisim atau mana itu, Muaisim atau mana itu melewati terowongan. Ya berangkatnya sebelum zuhur, pas nanti di Jamarot tempat pelempar jumroh itu apa namanya, usahakan zuhur pas. Ketika zuhur pas baru mulai ya ngelempar. Yang jumroh yang pertama kali kita lempar jumrotul ula 7 kali, kemudian pindah ke 2 jumrotul wusta 7 lemparan, pindah lagi jumrotul aqobah. Berarti berapa? 3 tempat. Selesai itu pulang. Ngapain? Gak ada kerjaan apa-apa Pak. Jalan. Aqobah. Jalan, baca pikir lah, baca Quran. Cuma siar-siar haji sudah gak ada. Kalau di hotel boleh kayak gitu. Tinggal tempatnya di mana kan? Mina kan kalau jenengan nggak ngerti, jenengan otomatis ada hotelnya di sekitar Mina, atau ada apa? Ada kemah di sekitar Mina. Tapi rata-rata sudah tempatnya masing-masing. Ya. Nah, tanggal 12 begitu juga. Sama. Berangkat sebelum zuhur, ya. Cari 21 kali perjalanan, ngelempar lagi. Jumroh pertama 7, jumroh kedua 7, jumroh ke Aqobah ketiga 7. Lalu pulang. Waktu 3 hari itu. Waktu Oke. 3 hari itu kita nggak mandi, tapi bawa tisu basah boleh. Boleh. Oh iya. Jadi kan mandi, pakai sabun, pakai keramas. Boten nopo-nopo boleh. Sudah kok. Wis mari bisa. Mari. Wis mari urusane. Mahalul itu. Wis tahallul iki. Iya. Nah, Itu pada bawa tisu basah. boten nopo-nopo, mandi boten nopo-nopo. Cuma ya tadi Penuh. kalau yang di hotel ya ada mandi khusus, yang pakai kemah-kemah ya mandi umum biasa, sodok kotor ya biasa lah kan, jadi namanya umum. Nah, di tanggal ini loh Ibu, sunahnya bagi yang tidak sunahnya bagi yang tidak punya udur itu usahakan sampai 3 hari, 11, 12, 13. Bagi yang pengen yang punya udur maka di Indonesia ada nafar awal, nafar tani, atau bisa kayak apa? Begitulah. Jadi kalau bagi orang yang punya kesibukan atau punya udur boleh hanya 2 hari saja. 2 hari saja. Itu pun setelah melempar jumroh yang kedua. Contoh, jenengan pingin 2 hari aja. Berarti tanggal 12
Setelah jenengan melempar jumroh ya 3 kali, jenengan pulang boleh jenengan berangkat dari Mina ke Mekah, boleh. Jadi nggak lempar yang ketiga. berarti. Ya, tapi nggak dapat keutamaan, nggak dapat nyunanya. kurang mantap. Iya, kurang matang gitu ya, kurang matang. Mudah-mudahan Ya. Iya. bisa. Nah, kalau memang kita nggak punya kesibukan, Pak, ibadat toh, maka upayakan sampai 3 hari. 3 hari. Dalam 3 hari ini, alhamdulillah, ya artinya kita sholatnya tetap sholat qasar dan jamak. Qasar dan jamak. Iya, qasar jamak. Tapi kasus tanggal 8 qasar tok tidak di jamak. Tapi di Mina tanggal 11, 12, 13 itu qasar dan jamak. Dan nggak ada talbiyah, nggak ada lagi sudah. Yang ada hanya sering-sering baca Al-Quran. Para salaf di tanggal 11, 12, 13 itu banyak membaca Al-Quran. Talbiyah sudah berhenti. Nah, selesai sudah, kita jalankan apa? Haji di tanggal 13 Dzulhijjah tadi. Udah selesai. Kebayang ya? Nah, mau pulang, tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau mau pulang, pamitan sama Ka'bah, tawaf wada, tawaf perpisahan. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah tawaf wadanya. Ketika tawaf wada nggak perlu ada sa'i. Tawaf toh ya, tawaf saja. Pakaian biasa. Pakaian biasa, tidak perlu pakai baju ihram dan tidak ada sa'inya, hanya sekedar tawaf, tawaf. Ada pertanyaan soal ini? Yang lempar 3 jumroh dalam waktu sehari atau 3 hari? 3 hari pun. 3 hari. Jadi sehari sekali. Betul. 1 hari itu 3 tempat jumroh kita lempar. Yang saya maksud. G. 1 hari. 1 hari 3 tempat. G. 3 tempat. Itulah yang saya maksud. G. 3 tempat. Saya kira 1 lempar jumroh itu sehari, besok lagi. Betul. Berarti 3 jumroh itu 1 hari. 1 hari. 21. Iya. 21 kerikil. 7. Kata bahwa saya itu tadi tanggal 11. Tanggal 11 ya. Tanggal 11 kita punya tugas lempar jumroh. Ula 7, wusta 7, aqobah 7. Sama saya lemparin moco Allahu Akbar. Waktu 7 itu digegem 7 ya. G. Ya jangan pakai tas sebelum nopo jadi keluarkan 7 dulu datanya. Ini ula 1. Tapi beda tempat yang harus masuk itu tadi misalnya. Ya sama. Oh. Persis kayak gini semuanya. Persis kayak gini semuanya. Lain tempat. Cuma lain tempat. Lain tempat. Yang lain tempat siapa yang ditanya? Ya, ditanya yang lain tempat. Orangnya, berdirinya. Nomor dulu. Lempar Lemparnya itu kan lain tempat. Iya. Gampang Bu, sama aja. Jadi kayak gini ya. Kita bergeser. Sekarang gini, 1, 2 gini. Ini kalau begini. Kita ngelempar gini 1, terus nanti pindah 7. Iya. Nanti pindah lagi ke sini ada lagi. Lempar lagi 7, pindah lagi 7. Jadi model begini modelnya. Ini 3 lubang itu. Ya, 3 lubang. Taruh gini aja, ini Bu ya. 1 ini ula, wusto, aqobah. Kita dari sana nih. Lempar 7 dulu. Red. Nanti kita pindah lagi 7 lagi. Pindah lagi 7 lagi. Tinggal 3 lubang. 3 lubang. Ya, otomatis Lah, bergeser. bukannya lubangnya cuma 1. Boten. 3 lubang. 3 lubang. Makanya ini setunggal ula, tapi agak jauh Bu.
ini ulah ini. Apa jenenge? Usto kono. Tunggal aja maju. Ah, iya. Tahun itu sing tengah, ulah niku sing paling Nggih. Ulah ku pertama, Usto tengah, aku terakhir. Ada sudah ada gambaran belum? Gambaran nggih? Ada pertanyaan? Tawafnya sama persis yang kita lakukan ketika umroh, nggak ada bedanya. Setelah tawaf wada tetap 2 rakaat sholat. Iya, untuk tawaf wada sholat 2 rakaat sak paket. 2 rakaat itu sak paket itu tawaf Tanpa sa'i. tanpa sa'i. Terus lagi kan yang pertama 21 Di tanggal 10. 7 Jadi kalau tanya melempar jumroh itu di hari keberapa aja? Satu di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Niku ngelempar jumroh aku batok setunggal tok. 7 kali 7 kerikil. Sudah itu toh Bu ya. Dos-doso. Sedoso tanggal sedoso tanggal 10. 11 Nah, 11, 12, 13 dan lain tempat. ya 3 tempat tadi. jumlahnya 21 Sama 7. 77 kan Iya, tuh. 77. Oke, kali 3 21 Syaratnya yang itu Bu. doang. kecuali syaratnya Bu. Oh, jalani syaratnya. Ya. Enggak Pas ambil belum. patokan nanti jangan sampai ini gitu loh. Murah nggih. Berarti 7 jenengan wis dihitung sih. Oh. Pokoknya aku njogo iki 25 seperti itu. Jenengan masukkan ke tas, contohnya tas. Setiap ke jumroh jenengan ambil 7 dulu. Nah, Jenengan pegangi 7. Nah, kepindah mana? Ambil mana 7. Ngoten. Kalau jenengan dikira kene lali nggih. Itu harus masuk semua. Iya, harus masuk. Berarti batunya lebih dong. nah, ya makanya harus punya syarat. Biasanya nggak usah kalau 25. Oh, ngambil syaratnya. Oke, enggak apa-apa. Bikin Lebih dari 10 bisa. Ini kan masa tergeragal. Iya, nanti. Sisanya ke Itu jalan. Banyak pun disiapin. Soalnya kalau bawa dari rumah, Mbak, pesawatnya enggak kuat. Bener Pak, bener. Boten nonton kuatire iku nang nggo teko omah terus digawe jimat lho iki. Kakak-kakaknya yang jauh kan. Lah nggih. Iya, betul. Topak batu ake. Aman nggih, sudah? Aman, Ibu yang belum paham monggo ditanyakan, kalau sudah saya cukupkan insyaallah. Biar nanti Pak Rizky isi teknis nggih. Ini nunggu Pak Rizky. Saya harus percepat soalnya 2 pemateri harus nyampaikan juga. Dari kami subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kalau belum paham jenengan bisa telepon atau ada di channel Khaliful Hadi. Saya juga punya kajian lebih sempurna dari ini terkait dengan hukum-hukum lebih sempurna. Bisa jenengan lihat nanti di Khaliful Hadi. Iya, channel Khaliful Hadi. Gitu.